Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Aryani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang induksi rule, case-based reasoning, dan komputasi syarat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Ubay Bay Hasil Zuardi, Nur Muhammad Rifai, saya sendiri Herlina Aryani, dan yang terakhir Luki Irfan. Oke, untuk induksi rule, terdapat induksi rule otomatis yang merupakan proses reasoning, lalu rule dihasilkan oleh program komputer, serta menyediakan contoh-contoh masalah, seperti salah satu contohnya itu contoh algoritma induksi rule otomatis ID3. ID3 merupakan konversi matriks pengetahuan ke dalam pohon keputusan, lalu atribut yang tidak relevan akan dihilangkan, serta atribut yang relevan diorganisasi dalam cara yang efisien. Induksi rules memiliki solusi seperti mengembangkan metode, menggunakan akuisisi pengetahuan otomatis, tapi induksi rule ini memiliki kekurangan akuisisi pengetahuan manual dan semi otomatis seperti lamban, sulit validasi, korelasi lemah, situasi tertentu, tidak menyediakan data dengan lengkap. Lalu terdapat case-based reasoning, yang merupakan salah satu metode pemecahan masalah dalam mencari solusi dari suatu kasus yang baru. Jadi sistem akan melakukan search terhadap solusi dari kasus yang lama yang memiliki permasalahan yang sama atau yang sudah terjadi di permasalahan sebelumnya. Lalu komputasi syarat. Jadi komputasi syarat ini data historis yang digunakan itu untuk menurunkan solusi ke masalah yang baru. Komputasi syarat pun bekerja dalam domain yang cukup sempit menggunakan pendekatan pola. Akuisisi pengetahuannya pun sangat sederhana karena kasus-kasusnya pun diambil dari kasus historis. Komputasi syarat ini penyelesaiannya itu biasanya tersedia dalam database suatu perusahaan. Komputasi syarat, pakarnya itu berperan hanya selama validasi dan verifikasi, serta diperlukan sejumlah besar kasus-kasus historis. Lalu, bagaimana sih memilih metode yang sesuai? Cara kita memilih metode yang sesuai itu yang pertama mengarahkan interaksi dengan pakar tanpa intervensi knowledge engineer. Lalu kemampuan untuk menggabungkan bermacam-macam sumber pengetahuan. Kita juga dapat mengaplikasikan untuk domain masalah yang tidak terbatas atau paling tidak banyak kelasnya, banyak tipenya gitu. Antar muka manusia misalnya kayak percakapan biasa yang membuat pengguna sistem itu ngerasa nyaman dan menarik. Lalu kita mempunyai kemampuan tutorial untuk menghasilkan kebutuhan akan pelatihan awal bagi sang pakar. Kemampuan dalam antarmuka secara mudah dengan berbagai tool sistem pakar yang berbeda dan sesuai dengan domain perusahaan. Dan yang terakhir, kemampuan kita untuk menganalisis pekerjaan yang sedang berlangsung untuk mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesenjangan di dalam pengetahuan. Lalu terdapat validasi dan verifikasi knowledge base. Yang pertama, kita melakukan evaluasi. Tujuannya itu adalah menilai keseluruhan nilai dari sistem pakar, menilai pada level kinerjanya yang dapat kita terima, lalu menganalisis efisien dan efektif dalam hal biaya yang sistem jadi digunakan. Lalu terdapat validasi. Validasi bagian dari evaluasi yang berhubungan dengan kinerja dari sistem, jadi dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pakar. Jadi mengacu pada pembangunan sistem yang benar, sehingga sistem bekerja dengan level akurasi yang dapat diterima. Lalu yang terakhir itu ada verifikasi. Jadi verifikasi itu mengacu pada pembangunan sistem dengan benar yang menandakan bahwa sistem itu sudah diimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan spesifikasinya. Pada analisis, kodifikasi, dokumentasi, dan diagram, di sini terdapat
Pengetahuan yang sudah terkumpul harus dianalisis, serta dikodekan dan didokumentasikan. Langkah-langkah prosesnya itu yang pertama kita melakukan transkripsi, yang kedua pengindeksan fase, dan yang ketiga pengkodean knowledge, dan yang terakhir dokumentasi. Jadi pada diagram knowledge itu pendekatan grafis untuk meningkatkan proses akuisisi pengetahuan terdiri dari hierarki, top, top down, dan tipe-tipe utama pengetahuan yang digunakan untuk menjelaskan fakta dan strategi penalaran reasoning untuk penyelesaian masalah dalam sistem pakar tersebut. Jadi tipe-tipe pengetahuan pun ada 4. Yang pertama ada tipe pengetahuan objek, tipe pengetahuan kejadian, tipe pengetahuan kinerja, dan yang terakhir tipe pengetahuan meta-knowledge. Lalu terdapat faktor tertentu dalam keberhasilan dalam implementasi secara sistem pakar. Yang pertama itu ada validasi knowledge, yang kedua ada verifikasi knowledge yang sudah tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.